Jawaban jujur Yeni Wahid saat dirumorkan jadi cawapres Anies, ditulis oleh Syardi di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Anies dicap banyak orang sebagai bapak politik identitas. Sejak Pilkada DKI 2017 yang penuh dengan nuansa sara dan politisasi agama sudah terlanjur melekat kuat di benak semua orang. Efeknya benar-benar menghancurkan image Anies. Dalam setiap langkahnya, Anies selalu dianggap sebagai capres antitesis pemerintah saat ini. Anies tidak berkutik. Untuk mengatasi itu, ada dugaan kubu Anies ingin memasangkan dia dengan tokoh moderat untuk menghilangkan jejak politik identitas yang melekat di Anies. Ada beberapa nama yang sempat muncul. Mungkin inilah sebabnya tidak ada nama seperti Novel Bamukmin dan Habib Rizik jadi cawapres Anies. Selain itu, nama Yeni Wahid juga digadang-gadang bakal jadi cawapres Anies. Banyak yang berharap agar dia tidak menerima tawaran itu jika benar nantinya dia diajak. Tapi Yeni Wahid memberikan jawaban yang bernada to the point. Dia mempertanyakan apakah memang Anies sudah pasti bisa mencalonkan diri sebagai capres. Memangnya Mas Anies Baswedan sudah pasti bisa nyalon? Belum tentu juga. Memangnya Pak Prabowo sudah pasti bisa nyalon? Belum tentu juga. Ini semua masih jauh, Belandanya masih jauh. Santai dulu, ngopi-ngopi baik, kata Yeni. Dia bikin analogi politik Indonesia seperti jualan barang. Suatu barang akan sulit terjual jika tidak ada perusahaan yang mau menjual barang tersebut. Kalau politik itu tidak bisa hanya kita yang menentukan, karena di Indonesia ini kaya jualan barang. Barangnya ada, perusahaannya nggak ada, susah mau jualan. Tapi ada juga PT-nya ada, barangnya dianggap nggak layak jual. Akhirnya harus cari barang di luar itu. Kata dia, yang lengkap semua ada distribusi, ada ekspedisinya, semuanya produksinya sendiri itu PDIP. Yang dua lagi kan belum, Pak Anies apalagi nggak punya dia PT. Jadi ini semua belum pasti. Kalau sudah belum pasti ya tunggu aja lah, tinggal beberapa bulan lagi, katanya. Sebuah jawaban yang sangat jujur dan mungkin akan mengundang amukan dari para pecinta Anies kelas berat. Benar kok, Anies belum tentu bisa nyapres. Bahkan bisa saja terancam gagal karena koalisi masih tarik ulur. Anies bukan kader partai, tidak punya partai dan punya pengusung pun tidak cukup kuat. Sekelas Nasdem dan PKS, Demokrat saja masih bisa digoyang dan diajak keluar koalisi. Yeni Wahid mungkin tidak akan bergabung dengan Anies. Dia pasti tahu Anies itu gimana dan siapa kelompok di belakangnya. Bagaimana menurut Anda? Pernah hina Jokowi Fir'aun, Cak Nun sakit pendarahan otak kini dijenguk Jokowi. Ditulis oleh Suparmin di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Kabar duka saat ini menyelimuti budayawan Muhammad Ainun Najib atau yang akrab dipanggil Cak Nun. Saat ini dikabarkan dirinya sedang menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Pusat atau RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta pada Kamis 6 Juli 2023. Cak Nun didiagnosis mengalami pendarahan otak. Kabar tersebut tersebar melalui grup WhatsApp Jamaah Mayah yang dikabarkan hingga hari ini Cak Nun tak sadarkan diri. Mohon doanya teman-teman, Cak Nun tidak sadarkan diri dan sedang dirawat di Rumah Sakit Sarjito karena mengalami pendarahan otak. Kami mohon keikhlasan doa dari semua teman-teman. Bunyi pesan di grup WhatsApp Jamaah Maya seperti dikutip dari mili.id, Kamis 6 Juli 2023. Dan Presiden Jokowi yang mendengar kabar ini, hari ini juga sedang mengunjungi Cak Nun di RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta pada pukul 10:17 waktu Indonesia Barat. Kunjungan Presiden yang menjenguk Cak Nun ini juga dibenarkan oleh Kepala Bagian Hukum dan Humas RSUP Dr. Sarjito, Banu Hermawan. Presiden Jokowi menjenguk Cak Nun sekitar 15 menit. Dan saat menjenguk, Presiden Joko Widodo bertemu dengan istri Cak Nun, Novia Kolopaki, dan anaknya. Bertemu dengan istri MH, Mbak Novia dan putranya, kata Banu Hermawan. Sebenarnya kabar ini biasa saja karena Presiden Jokowi sudah terbiasa menjenguk kolega, teman, atau sahabat-sahabatnya yang sakit di rumah sakit. Tapi yang bikin berita ini viral adalah karena sebelum Cak Nun sakit, Cak Nun ini pernah menyebut-nyebut bahwa Presiden Jokowi itu adalah Fir'aun. Dalam video viral beberapa bulan yang lalu, Cak Nun menyebut Presiden Jokowi sebagai jelmaan dari Fir'aun.
Dan tidak hanya itu, dia juga bilang orang terkaya di Indonesia, Antoni Salim sebagai Korun dan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sebagai Haman. Karena Indonesia dikuasai oleh Firaun yang namanya Jokowi, oleh Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, terus Haman yang namanya Luhut, kata Ainun Najib lewat sebuah video viral di Twitter, dikutip pada Selasa 17 Januari 2023 lalu. Dan Haman sendiri dikenal adalah seorang penasehat Firaun dan pelaksana proyek pembangunan menara yang digunakan Firaun. Sementara Korun adalah salah seorang sepupu Nabi Musa yang berasal dari Bani Israel. Korun disebut dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. Korun orang terkaya pada masanya hingga lupa diri sebagai hamba Allah. Dan akibat dari videonya tersebut, Cak Nun pun menuai banyak kecaman di media sosial. Walau sudah banyak yang menasihati Cak Nun di medsos supaya Cak Nun meminta maaf ke Jokowi perihal fitnahannya tersebut, hingga hari ini Cak Nun seperti enggan atau gengsi untuk meminta maaf terhadap orang yang sudah dizoliminya tersebut. Melihat Presiden Jokowi yang mengunjungi orang yang pernah melukai hatinya tersebut, kita semakin paham bahwa karakter dan adab dari Presiden Jokowi benar-benar sangat mulia. Hal ini sangat sesuai dengan adab serta akhlak yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kita semua tahu Presiden Jokowi tidak pernah membalas atau melaporkan siapa saja dari rakyatnya yang pernah menghina dirinya. Padahal hal tersebut sangat begitu menyakitkan bagi manusia awam seperti kita. Presiden Jokowi bahkan sepertinya selalu memaafkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang telah merendahkan dirinya, membulinya, mencaci maki dirinya. Di hari ini mereka menghinanya, di hari itu pula Presiden Jokowi memaafkan orang tersebut tanpa orang tersebut harus meminta maaf ke dirinya terlebih dahulu. Beliau sepertinya tidak pernah merisaukan setiap omongan negatif dari rakyatnya. Mungkin Presiden Jokowi yakin bahwa Tuhan membaca dirinya bukan berdasarkan omongan manusia. Karena saya yakin Presiden Jokowi adalah orang yang mencari kebaikan demi rakyat, bangsa, dan negaranya. Bagaimana menurut Anda?